Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Di siang hari ini Ibu mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa siap mau berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu biar nanti pada waktu pembelajaran itu lancar ya. Ananda Dewi ada ya, bagus. Kalista, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan materinya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Bentuk interaksi sosial asosiatif itu yang bagaimana? Coba ada yang tahu angkat tangan? Ya coba Mbak Ari. Kontak sosial yang mengalami yang mengarah ke hal positif. Kontak sosial yang mengarah pada hal yang positif ya. Proses sosial di mana ya terjadi proses sosial asosiatif itu proses sosial yang mengarah pada hal-hal yang positif, misalnya menunjukkan persatuan, kerjasama dan lain sebagainya ya. Kemudian proses sosial asosiatif kemarin itu dibedakan menjadi 3 ya. Coba ada yang masih ingat apa saja? Angkat tangan, silakan Mas Abil. Kerjasama, asimilasi, akulturasi. Iya, bentuk-bentuk proses sosial asosiatif itu ada 3 ya. Kerjasama, kemudian asimilasi dan akulturasi. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini yang pertama tujuannya itu mencari informasi, membaca teks dan mengamati bentuk interaksi sosial. Yang kedua, memahami, membuat pernyataan, membuat pertanyaan, berdiskusi dan mengklarifikasi mengenai bentuk interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data, fakta, dan informasi mengenai bentuk interaksi sosial. Yang keempat, menyajikan dan melaporkan hasil pengamatan, pemahaman, data, fakta, dan informasi mengenai bentuk interaksi sosial. Ini yang akan kita lakukan ya. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan model discovery learning, di mana kalian mengamati video nanti atau berupa gambar, kemudian kalian mencari permasalahan yang ada di dalam video tadi, kemudian nanti kalian diskusikan dan yang terakhir kalian presentasikan ya. Sudah mengerti kan? Sama seperti kemarin caranya ya. Kemudian dalam pembelajaran ini sama Bu Guru menggunakan teknik penilaian, yaitu penilaiannya itu ada 2, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sikap yaitu penilaian mengenai sikap kalian selama kalian berdiskusi kelompok dengan temannya, sikapnya itu aktif atau malas atau tidak mau membantu sesama temannya atau bagaimana, itu nanti ada poin-poin tersendiri nilainya. Dan antar teman yang satu dengan yang lain pasti berbeda keaktifannya ya. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan itu kemampuan kalian dalam mempresentasikan, cara kalian mempresentasikan, cara kalian membawakan presentasi, bahasanya kalian itu bagaimana, keberanian kalian bagaimana, itu nanti ada poin sendiri ya. Dan antar kelompok yang satu dengan yang lain pasti berbeda tuh. Kemudian setelah kita membahas mengenai tujuan pembelajaran, kita sekarang melanjutkan ya mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif itu kebalikan dari bentuk proses sosial asosiatif. Kalau disosiatif itu proses sosial yang mengarah
pada perpecahan, keretakan. Itu proses sosial disosiatif. Itu ada 3 bentuk, ya. Persaingan atau kompetisi. Yang kedua apa? Kontraversi. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik atau yang dinamakan dengan pertikaian. Jadi ada 3. Sudah sampai di sini, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Bu, tawuran apa termasuk jenis pertikaian konflik? Tawuran. Ayo, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Tawuran itu termasuk jenis pertikaian atau konflik? Termasuk, karena tawuran itu perkelahian antar pelajar ya, atau perkelahian antar pemuda dan lain sebagainya. Itu tawuran itu termasuk jenis pertentangan, di mana perkelahian tersebut dengan menggunakan kekerasan, atau bisa yang menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya. Tuh, itu tawuran ya, termasuk jenis konflik. Makanya tawuran itu harus segera diatasi karena bisa merugikan generasi muda. Ya, nanti video itu. Juga pelaku berinisial RR yang kini sedang dimintai keterangannya dengan keluar kelas korban RA. Sempat terjadi pertengkaran dan berakhir damai. Namun saat bersalaman secara tiba-tiba dengan korban ditendang hingga tersungkur. Pada kondisi ini dari sekolah tujuannya ke ruang PKS. Karena kondisi memburuk, korban dirujuk ke rumah sakit Dr. Sugeng Jember hingga akhirnya penyebab terjadinya tawuran tadi kan terjadi di daerah Pademangan ya. Itu terjadinya tawuran di daerah Pademangan itu dilatar belakangi yaitu kesalahpahaman antar para pemuda pada waktu acara pengundian. Ya, pengundian tadi ya. Sudah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah. Sekarang dari video tadi kalian buat permasalahan atau pertanyaan ditulis ya, pertanyaan kalian tuliskan pertanyaan dari video tadi, kalian tulis di papan tulis. Ayo, guru kita nomor 1 coba ditulis ya. Nomor 1. Dari keempat
diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Kemudian nanti jawabannya itu kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi dari jawaban temannya. Mungkin ada yang kurang paham atau bagaimana. Setelah ini kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah itu saya bagikan LKPD. Sekarang bentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Baiklah, sekarang coba guru minta tolong untuk maju ke depan mempresentasikan kajian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan tawuran? Tawuran adalah bentuk dari kekerasan atau hukum sekolah dalam masyarakat korban di Indonesia. 2. Fakta yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar. 1. Krisis identitas. 2. Rivalitas antar pelajar. 3. Kurang perhatian dari keluarga atau pihak sekolah. 3. Apa dampak terjadinya tawuran? 1. Akan mengganggu proses belajar mengajar. 2. Akan menjadi trauma pada diri sendiri. 3. Mencoret nama baik sekolah. 4. Menghilangkan rasa sikap menghargai terhadap siswa. Pak, yang nomor 4, silakan. Bagaimana solusi siswa agar tidak terlibat tawuran? Menambah jam pelajaran keagamaan baik di sekolah. 2. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, ekstrakurikuler, atau peneliti yang bermanfaat. Sudah? Dari kelompok 4 mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ditanya, sudah jelas semuanya, sudah jawabannya hampir sama ya. Sudah, kalau gitu coba kelompok 4 ditutup. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari hasil diskusi teman-temannya tadi, presentasi dari teman-temannya di depan kelas, coba ya 2 anak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Coba yang perempuan kemana siapa? Ayo, refleksikan dari pembelajaran kita. Coba Bu Guru minta tolong Ali untuk direfleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. 2. Krisis identitas, rivalitas antar sekolah, pengawasan kurang.
dan tekanan teman sebaya. 3. Apa dampak negatif dari tawuran? Terganggunya proses belajar mengajar, menurunnya prestasi, terkena nama baik sekolah. 4. Bagaimana solusi agar siswa tidak terlibat tawuran? Melakukan hal-hal positif seperti mengaji dan sholat, mengikuti kegiatan yang bersifat positif yang ada di sekolah, contoh ekstrakurikuler. Ya. Coba, ayo kamu refleksikan dong. Saya sangat senang sekali bisa belajar materi tentang interaksi sosial di siswa lain yang membawa tentang pembelajaran antar pelajar. Saya bisa tahu akibat negatif dan bahayanya. Saya akan berusaha untuk terlibat mengenai tawuran. Ya, sudah ya. Itu ya mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas mengenai yaitu tawuran ya. Tawuran itu pengertian dari tawuran, bahayanya tawuran dan dampaknya tawuran ya. Bahayanya tawuran, faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar, dampaknya bagi kita, sehingga dengan adanya kita belajar mengenai tawuran atau perkelahian antar pelajar, kalian itu jangan sampai ya untuk SMP 1 untuk anak-anak jangan sampai melakukan kegiatan tawuran ini ya. Tawuran ini karena sangat berakibat buruk bagi kalian semua ya, terutama menyebabkan nama baik sekolah ya, jangan sampai kita lakukan ya. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk post test hari ini Bu Guru minta tolong kalian buka semuanya halaman 82. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 sekarang. Baiklah, kalau sudah dikumpulkan, kumpulkan di depan. Silakan. Baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang lembaga sosial yang berada di rumah, dan hasil dari proses ini akan beritahu pada pertemuan berikutnya kita ya, kita pelajari mengenai lembaga sosial. Ya. Sekarang guru meminta salah satu ketua kelas untuk dipimpin berdoa sebelum kita pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.